Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi semuanya. Sudah sarapan belum? Iya, yang sudah katakan amin. Yang belum katakan nanti. Nama saya Sumarno Kosasi, senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Sudah lama saya tidak hadir di sini. Iya, Bapak Budi Setiawan ada di BSD hari ini melayani juga. Nah, hari ini saya akan sampaikan sebuah kelanjutan dari topik yaitu penguasaan diri. Katakan, penguasaan diri. Ada dua hal yang akan disampaikan dalam waktu 45 menit ini. Yang pertama adalah apa kata Alkitab mengenai badan kita. Mengapa kita perlu melatih tubuh kita. Dan apa kata Alkitab mengenai mulut kita. Tentu sepanjang 2 minggu berturut-turut ya saya mengikuti sebagian apa yang sudah disampaikan hari Minggu ini. Tetapi saya akan masuk lebih jauh mengenai melatih tubuh dan mulut kita. Kita tahu bahwa salah satu persoalan kekristenan adalah bukan sekedar hidup seseorang ada di panggung. Bukan seseorang yang hidupnya di dalam pelayanan terlihat oleh mata jasmani, tetapi ada hal-hal yang tidak terlihat dalam hidupnya. Bagaimana dalam proses yang memuridkan anak muda, memuridkan pasangan suami istri, ada satu persoalan sangat mendasar di mana ketika seorang pria tidak bisa menjaga dirinya daripada keinginan mata, keinginan daging, dia seringkali jatuh. Jatuh dalam pornografi, atau juga yang dia tidak bisa menguasai nafsu makannya, sehingga dia tahu kalau makan ini kebanyakan kolesterol tinggi, dia makan ini terlalu banyak akan masalah jantung, tetapi dia nggak bisa kontrol dirinya. Sekalipun dia luar biasa menjadi seorang pemimpin Komsel, pengawas area, tetapi ada sebuah persoalan dasar di mana Yesus berkata bahwa barang siapa yang ingin mengikut aku, ia harus apa? Bukan hanya memikul salib, tapi apa? Menyangkal apa? Dirinya. Jadi saudara jangan kagum kepada seseorang yang kelihatannya luar biasa karismatik. Tetapi andai kata dia tidak bisa mengontrol dirinya, seperti Daud tidak bisa mengontrol matanya. Ketika dia di sotoh istananya, dia lihat pornografi pada zaman itu. Betul saudara? Dia lihat apa? Daud lihat apa? Pornografi. Dia lihat seorang apa? Wanita apa? Sedang mandi. Nah, kita para pria mengerti bahwa kita tidak melihat secara fisik wanita mandi atau tidak pakai baju selengkapnya, tetapi kita sudah sadar bahwa di depan kita, di YouTube kita selalu terbuka hal-hal itu. Tantangan terbesar dalam kekristenan buat anak muda sama aja. Nah, kita tahu bahwa Daud dipakai Tuhan luar biasa, tetapi dia tidak melatih dirinya untuk menghandle situasi seperti itu. Banyak teman-teman saya sekalipun, walaupun dia seorang pemimpin sekalipun, dia jatuh di area itu. Berarti melatih tubuh ada sebuah hal yang sangat penting. Betul saudara? Seorang wanita namanya Hawa. Hawa itu suatu hari digoda oleh siapa? Ular. Bentuk daripada iblis. Dan Hawa mempertanyakan satu hal iblis mempertanyakan Hawa sebuah hal. Satu hal tentang pohon pengetahuan apa? Baik dan jahat. Betul saudara? Dan dia berkata semua pohon boleh kamu makan. Betul? Dia bilang enggak. Ada satu yang enggak boleh makan. Nah, mengapa Hawa jatuh? Itu pertanyaannya. Hawa jatuh, kalau kita lihat ujung-ujungnya adalah dia tidak puas dengan dirinya. Dia mau seperti Allah. Betul? Banyak ketidakpuasan dalam hidup kita bisa melahirkan sebuah kemajuan. Kita kejar, nggak puas, banyak hal, nggak puas uang yang kurang, ya kerja lebih keras dan seterusnya. Tetapi ketidakpuasan juga membuat orang bisa jatuh dalam dosa. Apapun yang membuat dia tidak puas, dia kejar tapi melanggar firman Tuhan. Nah hari ini kita lihat bahwa Paulus di dalam dia melakukan panggilan seorang rasul, ya, dia berkata demikian. Mari kita lihat. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. 1, 2, 3 kita baca.
tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam apa? Pertandingan, terus menguasai dirinya dalam apa? Segala hal. Oke, menguasai dirinya dalam segala hal. Terus 1 2 3. Demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa apa? Tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku apa? Ada sebuah kata di situ. Aku Paulus melatih apa? Kata melatih ada hupopiazo, itu mendisiplin. Hupopiazo bicara mendisiplin sekalipun itu menyakitkan tubuh ini. Nah, yang kedua dia berkata, aku melatih tubuhku dan apa? Menguasainya. Kalau sudah tahu istilah doulos, kalau sudah perhatikan dulagoge itu menjadikan budak tubuhku. Artinya dia kuasai sedemikian rupa sehingga tubuhnya nurut sama kehendak Tuhan atau prinsip hidupnya. Mengapa? Dan dia jelaskan, supaya sesudah apa? Memberitakan Injil kepada siapa? Orang lain. Apa yang terjadi? Jangan aku sendiri pada ditolak. Artinya seorang rasul, seorang sukses dalam pandangan kita hari ini bahwa dia adalah orang yang menulis surat perjanjian baru paling banyak, betul? Dia mendirikan banyak jemaat di Asia Kecil sampai Eropa, tetapi dia sadar pertempuran sesungguhnya bukanlah yang di luar. Pertempuran sesungguhnya bukanlah orang lain. Orang lain membuat badannya dipukul, didera, ya. Orang lain yang melempari dia batu, memasukkan dia ke dalam penjara. Persoalan hidup kita bukanlah suami kita, istri kita, anak kita. Persoalan hidup kita bukanlah kantor kita. Dia berkata persoalannya adalah bahwa setiap kita di dalam sebuah pertandingan iman, kita akan memperoleh apa? Mahkota apa? Yang tidak fana. Mahkota kemuliaan. Jadi untuk menerima upah mahkota kemuliaan, mendengar sebuah kata dari Yesus, inilah hambaku yang baik dan apa? Setia. Ada hal yang dia harus lakukan walaupun dia sudah mengerti panggilannya. Dia mau finishing well. Betul saudara? Sudah mau finishing well? Amin. Jadi dia berkata, aku melatih yang di dalam, bukan yang di luar. Apa yang saya bisa kontrol adalah tubuh saya. Saya latih tubuh saya demikian rupa supaya apa? Kelihatan saya luar biasa memberitakan Injil, tetapi ada satu bahaya. Bahwa saya sendiri bisa ditolak. Ditolak artinya dia nggak lewat ujian. Dia nggak lewat tes. Dia diskualifikasi. Hari ini, berapa banyak saudara yang mau finishing well? Amin saudara? Halo, sudah mau mengakhiri hidup saudara dengan baik? Amin saudara? Tetapi saya ingin katakan sekali lagi. Persoalan terbesar orang Kristen kalau saudara lihat, gadget bisa menjadi addicted. Betul? Tidak semua orang bisa melatih tubuhnya untuk tidak lihat ini. Nggak mudah, betul? Saudara, kalau dulu ketinggalan Alkitab, keluar dari rumah, Alkitab buku, belum tentu kita akan balik rumah. Amin? Tapi sekarang kalau ketinggalan handphone, udah keluar dari rumah 10 menit, kita tetap mau balik. Mengapa? Karena ini bukan sekedar Alkitab. Ini banyak hal yang kita perlu lihat, berita, dan seterusnya. Itu kenyataannya. Jadi, kalau saya sebagai orang yang menjadi pengikut Kristus, saya harus melatih diri saya. Apa yang saya harus latih? Nah, kalau saudara melihat Alkitab, Paulus tidak di-reject, bukan tidak masuk surga, tetapi dia bisa di-reject karena dia tidak taat melakukan panggilan rasul. Saudara percaya setiap saudara punya panggilan? Amin. Saudara percaya sudah punya rencana Allah yang besar? Amin, saudara. Tetapi enggak semua rencana Allah tergenapi dalam hidup kita kalau kita enggak kerjasama dengan Dia dan enggak melatih tubuh kita. Jadi teman-teman sahabat-sahabat Allah dengar baik-baik. Hari ini ingatlah dulu saudara ada di sebuah komsel 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Engkau
perlu lihat kembali siapa yang masih tetap setia mengasihi Tuhan. Siapa yang tetap setia ikut Tuhan Yesus. Siapa yang tetap setia melakukan panggilan Tuhan. Setiap kita pasti akan ketemu Tuhan di surga. Amin, saudara. Tetapi belum tentu apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini kita lakukan dengan benar, dengan setia. Paulus menerima panggilan Tuhan, memberitakan Injil kepada siapa? Bangsa-bangsa non-Yahudi. Demikian juga saudara. Dan ketika sudah melakukan apa yang Tuhan mau, selalu tantangannya bukan di luar, di dalam. Itulah sebabnya Paulus berkata di dalam 1 Korintus 6 ayat 18. Mari kita baca. 1, 2, 3. Jauhkanlah dirimu dari mana? Percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan apa yang terjadi? Orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu Karena itu Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau sudah perhatikan, Paulus sedang berhadapan dengan orang-orang hidupnya dan percabulan. Dan dia menjelaskan bahwa tubuh kita itu bukan sembarangan tubuh. Tubuh kita adalah bait siapa? Rumah Tuhan. Katakan, rumah Tuhan. Dan dia jelaskan lagi mengapa disebut bait Roh Kudus. Karena yang ada dan tinggal dalam tubuh ini, badan ini adalah Roh Allah, Roh Kudus. Roh Allah, Roh Kudus. Dan dia jelaskan lagi bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Mengapa? Hidupmu, tubuhmu bukan milik kamu lagi. Disinilah sebuah kebenaran bahwa keselamatan bukan hanya memberikan kita hidup kekal. Tetapi kematian Yesus di kayu salib, kebangkitan dia memberi kita sebuah tujuan baru. Bahwa kita bukan lagi pemilik terhadap tubuh ini. Amin, saudara? Halo? Sudah mengerti? Sekali lagi. Keselamatan tidaklah menjadikan saudara sekedar ciptaan yang baru. Tetapi membuat engkau punya tujuan yang baru. Bahwa kamu bukan lagi pemilik terhadap tubuhmu. Baca. Di situ dikatakan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Artinya hak untuk memakai tubuh ini, artinya hak untuk memakai waktu ini, hak untuk memakai apapun ada dalam tubuh ini sangat tergantung kepada Tuhan yang punya kehendak. Itulah sebabnya adalah orang-orang yang disebut pengikut Kristus, dia mengerti tubuhnya bukan milik dia lagi. Apa yang dia lakukan? Dia tidak hitung-hitungan ketika Tuhan minta dia pergi, kunjungin orang sakit. Ya, dia tidak hitung-hitungan lagi yang disebut berkorban. Karena dia tahu keselamatan adalah sebuah kemurahan Tuhan. Membuat dia hidup sampai hari ini. Kalau dia mati malam ini, dia bersama Tuhan di surga. Haleluya, saudara. Halo? Bilang kiri kanan. Lihat wajahnya sebentar. Nggak kenal, nggak masalah. Nggak usah salaman. Bilang begini. Saya senang kamu masih hidup. Saya senang kamu masih hidup. Kemarin saya baru selesai kebaktian tutup peti. Orang yang terbaring masih muda. Seorang ibu tidak menikah. Dia keluar dari lahir nggak bawa apa-apa, dan dia di peti mati tidak bawa apa-apa. Betul, saudara? Antara lahir telanjang, mati tidak bawa apa-apa. Di sini banyak apa-apanya. Di sini banyak apa-apanya.
Rumah, kendaraan, motor. Betul saudara? Anak, cucu, banyak apa-apanya. Tetapi sadarkah saudara, prinsip firman Tuhan berkata, yang ada apa-apanya termasuk tubuhmu bukan milik kamu lagi. Ketika engkau menyadari itu, panggilan Tuhan terhadap hidupmu akan maksimal kalau engkau respon panggilan Tuhan bahwa hidupku bukan aku lagi. Amin, saudara? Itulah sebabnya mengapa pria itu bercabul. Mengapa dia jatuh dan bercabulan? Karena dia nggak mengerti tubuhnya bukan miliknya lagi. Dia membawa tubuhnya kepada tempat yang nggak benar. Dia bawa matanya kepada tempat yang nggak benar. Dia bawa hidupnya kepada pergaulan yang nggak benar. Sama, bukannya pria. Wanita sama juga. Ya, apa yang menjadi persoalan ibu-ibu atau gadis-gadis? Selalu persoalan bukan di luar. Persoalannya adalah kita, termasuk saya harus belajar satu hal. Melatih tubuh kita yang bukan milik kita lagi. Sehingga Alkitab berkata, ayat 29, sebab kamu telah apa? Dibeli. Dah harganya telah lunas dibayar. Di mana dan kapan? Dibayar waktu kita percaya Yesus. Darah Yesus yang mahal bukan hanya menetes pengampunan dosamu, tetapi membeli tubuh ini. Membeli apa? Tubuh ini. Saya punya handphone. Saya bayar 10 juta. Ini milik siapa? Milik toko atau milik saya? Milik saya. Amin, saudara? Halo? Berarti yang punya hak siapa? Saya. Yang punya hak dalam hidup saudara siapa? Tubuhmu siapa yang punya hak? Tuhan tidak mengambil tubuhmu. Tapi Tuhan mengembalikan apa yang dia sudah beli dengan darah yang mahal. Dikembalikan kepada saudara. Kalau dia ambil hari ini, kita nggak ketemu lagi. Betul saudara? Halo? Halo? Kalau Tuhan ambil hari ini kita nggak ada lagi di sini. Di surga saudara, diambil. Tetapi tubuh ini masih ada. Dan Paulus berkata apa? Karena telah dibeli dan sudah lunas dibayar. Baca, karena itu apa? Muliakanlah. Siapa? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Baca, 1, 2, 3. Keselamatan bukan hanya memberi kita apa? Hidup kekal. Tetapi apa? Memberi tujuan hidup yang baru. Apa? Memuliakan Tuhan dengan tubuh. Jadi hari ini saya ingin berkata kepada saudara, sampai hari ini saya melatih tubuh saya. Ada beberapa hal yang belum berhasil. Olahraga belum berhasil. Tapi soal makan lumayan, saudara. Soal makan apa? Ya, lagi kurangi yang enggak enak-enak. Kurangi apa? Nasi. Ya kan? Yang agak membuat saya punya triglycerid agak tinggi. Jadi saya harus sadar diri bahwa tubuh ini saya harus jaga. Itu soal makan. Tetapi yang lebih penting lagi, tubuh ini pikiranmu, hatimu, perasaanmu harus dijaga dari kecemaran dunia. Katakan, kecemaran dunia. Saya harus jaga dari sini. Karena Daud aja bisa jatuh. Hawa aja bisa jatuh. Betul saudara? Dengar baik-baik. Kita harus menjaga diri kita. Kita butuh orang lain mentor kita. Kalau engkau kalah, nggak bisa menguasai banyak hal, ceritalah di Komsel. Hari ini apa yang disampaikan kepada saudara bukan untuk didengar. Pertanyaan terbesar adalah apakah sudah mau finishing well nggak? Sudah mau lakukan panggilan Tuhan dengan apa? Maksimal. Kalau engkau mau hari ini belum terlambat. Latih tubuh kita. Amin saudara. Kita masuk yang kedua. Latih mulut kita. Saudara, kita tahu bahwa sebuah firman berkata di dalam Injil Matius pasal yang keberapa? 12 ayat 36. Tetapi Yesus, aku berkata kepadamu, baca, setiap kata sia-sia yang apa? Diucapkan orang harus apa? Harus apa? Dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Mengapa? Karena apa? Menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan apa? Dihukum. Jadi saudara, jelas sekali Alkitab berkata bahwa setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan semua manusia harus apa?
dipertanggungjawabkan pada hari apa? Penghakiman. Nah, ayat ini haruslah sebuah ayat yang membuat kita berjaga-jaga mulut kita. Mengapa kita perlu melatih mulut? Saudara, di dalam proses banyak hal di dalam dunia gereja, dunia pelayanan, pertempuran kita adalah melawan bukan manusia, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Dan persoalan terbesar adalah apa? Omongan. Betul? Si A gitu loh, si B gitu. Kamu tahu nggak? Dengar ya, orang Medan itu nggak bisa dipercaya. Kenapa? Iya. Buktinya saya dari dulu bisnis senang pernah kongsi sama orang beda, tetapi aku kena di situ. Oh ya. Terus apa lagi? Iya. Saya ketemu dengan penatua saya juga orang Medan juga. Kamu tahu nggak? Saudara, itu pembicaraan selalu ngomongin orang, betul? Halo. Mulut kita sering apa? Nilai orang. Betul saudara? Lihat dia gemuk, kurang puasa dia. Lihat dia kurus, nggak diberkati Tuhan. Saudara, pikiran kita suka menilai orang, hati kita nggak benar. Betul? Masih ingat khotbah 2 minggu lalu? Apa yang keluar dari hati? Lewat mulut. Tapi itu pertempuran terbesar di dunia, alam roh adalah mulut orang Kristen dipakai untuk merusak tubuh Kristus. Mulut anak Tuhan dipakai iblis untuk mencemarkan yang lain. Di sini kita harus sadari bahwa setiap perkataan sia-sia kita perlu pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Baca sekali lagi Matius 12 ayat 36. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Nah, saya nggak akan masuk terlalu jauh soal perkataan, tetapi checklist saja, saudara perhatikan. Apakah perkataan kita tajam menusuk lebih banyak atau tidak? Atau lebih banyak menghibur dan menguatkan orang? Kalau itu muncul, perkataannya kok judes ya, bukan jujur tapi pedas, memang judes saudara. Berarti ada luka di hatinya, betul? Amin? Halo suami-suami? Istri kita terluka sama kita, terlihat kata-katanya. Sama, istri-istri kalau lihat suami kita terluka, katakannya terlihat. Apa kata Alkitab? Berarti yang harus dibereskan adalah hati kita. Jadi persoalan hubungan kita bukanlah soal komunikasi. Persoalan suami istri bukanlah sekedar komunikasi. Persoalan suami istri adalah rata-rata adalah masalah hati. Sama, persoalan orang tua dengan anak bukanlah komunikasi saja. Memang kurang bisa berdialog, bertanya. Tetapi kalau lihat lebih jauh adalah persoalan hati. Contoh lain, apakah perkataan kita menekan orang, cenderung memojokkan orang, atau memberi semangat, memberi pengharapan? Saudara, orang seperti ini yang seringkali perkataannya memojokkan, menekan orang, dia adalah orang perfeksionis, standar tinggi. Banyak anak-anak lelah, capek hati menghadapi orang tua yang selalu ingin anaknya gak boleh salah. Anaknya harus begitu dan begitu. Cenderung anak tertekan. Memang waktu kecil dia tertekan, tapi waktu remaja dia akan ambil kesempatan untuk bergaul dan dia akan jatuh dalam banyak hal duniawi. Apalagi, apakah kita membicarakan kelemahan dosa orang lain tanpa kita berkata, Tuhan, solusinya apa sih? Janganlah kita membicarakan sebuah persoalan tanpa saudara membicarakan solusinya juga. Amin, saudara? Halo? Saya tidak izinkan orang-orang di bawah saya, kalau kami rapat, ngomong bicara masalah boleh. Tetapi kamu berdoa dulu nggak solusinya apa? Karena seringkali di komsel sekalipun, orang punya masalah, dia lempar masalah. Jadi bom pembicaraan di komsel. Dirapatin, didiskusikan. Setiap anggota komsel kasih pendapat, lama-lama pulang dari komsel, lelah semua. Bukannya kekuatan yang didapat di komsel, malah beban berat. Perdebatan. Jadi kita mengerti bahwa kata-kata sia-sia itu suka muncul dalam mulut kita, sadar tidak sadar adalah masalah hati kita.
tawar hati. Orang tawar hati itu rata-rata seringkali menilai dan menghakimi orang lain. Karena hubungan dia dengan Tuhan tidak baik. Hubungan dia dengan orang lain tidak baik. Sehingga muncul ada kata-kata yang terlalu banyak bisa melukai orang. Jadi saudara, kalau sudah mau kenali kondisi hatimu, kenalilah mulutmu. Kalau sudah mau kenali apa? Hatimu, kenalilah apa yang keluar dari apa? Mulutmu. Ketika mulut saya keluar kata-kata yang tidak enak, berarti saya nggak beres di hati saya. Ya kok Yohanes 6 ayat 60 3b 63. Baca 1 2 3. Perkataan yang ku katakan kepadamu adalah apa? Roh dan hidup. Perkataan Yesus adalah sebuah hal yang menghidupkan. Spirit, Roh Kudus ada dalam dirimu. Perkataan kita seharusnya memberikan apa? Roh apa? Kehidupan. Jadi, seringkali saya periksa mulut saya. Apakah saya menghasilkan kehidupan atau kematian? Percayalah, Roh Tuhan ada padamu. Haleluya, saudara. Katakan, Roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan mengurapi aku. Menghasilkan kehidupan. Amin, saudara. Jadi mulutmu mendatangkan sukacita di dalam sebuah hubungan di rumah bisa terjadi. Ayah-ayah, engkau memiliki Roh Tuhan. Ibu-ibu, engkau memiliki apa? Roh Tuhan. Dan Yesus berkata perkataan yang datang dari Roh Tuhan selalu apa? Menghidupkan. Jadi saudara, ketika kita baca kisah tentang 2 orang murid, mereka baru keluar daripada Yerusalem, sedang menuju kepada sebuah tempat di mana disebutnya Emmaus, kampung Emmaus. Nah, mari kita lihat bagaimana kehadiran Tuhan dalam tubuh kebangkitan menolong kita untuk mengerti maksud Tuhan. Mengapa percakapan kita seringkali tidak menghasilkan sebuah kehidupan. Bolehkah kita baca sama-sama tentang kisah ini? Ya, sedikit panjang, kita tidak bahas terlalu dalam dan panjang lebar, tetapi kita menangkap prinsipnya. 1, 2, 3, Lukas 24 ayat 13. Pada apa? Hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang apa? Segala sesuatu yang telah terjadi ketika mereka sedang apa? Bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Datanglah Yesus sendiri, ya, dalam tubuh kebangkitan, mereka nggak kenal. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Perhatikan ayat yang ke-13. Ada 3 jenis percakapan. Percakapan pertama adalah yang saya sebut percakapan yang sifatnya umum. Bicara informasi, mereka sedang mencakapkan tentang Yesus yang terbunuh, disalibkan di Yerusalem. Ini pengikut Kristus. Tentu percakapan mereka suasananya sedih, betul? Iya, sedih. Berharap Yesus sebagai Mesias yang membebaskan mereka dari penjajahan kerajaan Romawi, ternyata mati di kayu salib lagi. Jadi dalam hidup kita selalu ada percakapan yang sifatnya umum. Sifat umum apa? Informasi, berita, ya tentang apa? Emas naik, ya toh. Apalagi yang naik? Halo? Ya banyak. Selain emas naik, banyak yang naik. Gaji naik, ya. Kalau gaji naik jarang dibicarakan, ya. Tentang ekonomi, tentang masalah anak, ya, tentang sakit dan seterusnya. Tapi ada percakapan yang kedua, percakapan personal. Ayat yang ke-14, dan mereka apa? Bercakap-cakap tentang segala sesuatu, tetapi ayat 15 bertukar pikiran. Nah, ini murid-murid punya hubungan yang lebih dah. Cerita hati mereka, pandangan mereka. Dengar hari ini Bapak Ibu, jangan hanya ngobrolin yang umum. Jangan ngobrolin apa? Umum-umum. Cerita yang agak deep.
hatimu, situasi pikiranmu. Anak-anak, hubungan papa dengan kamu dengan papa bicara yang lebih personal. Tetapi jangan berhenti di situ. Tuhan mau bawa kita untuk percakapan kita di keluarga, percakapan kita di dunia bisnis, dunia kerja, masuk kepada sebuah percakapan yang lebih lagi. Nanti kita lihat. Nah, mari kita lanjutkan ayatnya. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka berbicara, Yesus datang mendekat dan ikut dalam perjalanan mereka. Dan ketika itu Yesus datang, ayat 30 dikatakan ayat 25, lalu Yesus berkata kepada mereka, ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang apa? Menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal siapa? Yesus yang ada di tengah mereka. Dan Yesus berkata, apa yang kamu ngomongin? Apa yang kamu bicarakan? Berarti Yesus senang dengar apa? Pembicaraan kita. Yesus senang dengar apa? Tapi bukan hanya dia senang mau dengar apa yang terjadi, tapi dia udah tahu apa yang kita sedang bicarakan. Dan salah satu dari murid mereka, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem? Kamu tidak tahu ada breaking news. Ada apa? Breaking news. Kamu nggak tahu. Yesus bilang, apa itu? Ya kan? Apa itu? Baca. Di situ dikatakan ayat yang ke-19, dikatakan begini. Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah apa? Seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di siapa? Hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Dan dikatakan ayat berikutnya apa? Dan ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka. Saya loncat. Hai kamu orang bodoh, lamban hatimu, kamu tidak percaya. Segala sesuatu yang dikatakan para nabi sebenarnya sudah dinubuatkan. Ayat 26, bukankah Mesias harus apa? Menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu yang menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia sebagai Mesias dalam apa? Seluruh apa? Kitab suci, mulai dari mana? Mulai dari mana? Kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sudah tadi saya sebutkan tentang melatih mulut kita. Latihlah mulutmu ketika ada pembicaraan umum, ketika ada pembicaraan personal. Yesus hadir di tengah-tengah pembicaraan ini untuk membawa percakapan umum, percakapan personal berubah menjadi apa? Percakapan apa? Rohani. Apa itu percakapan rohani? Isinya mengandung kebenaran. Isinya mengandung firman. Isinya adalah membawa orang mengenal Tuhan lebih jauh. Isinya menolong orang untuk mengalami kasih Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Isinya adalah bagaimana berita baik Injil bisa menyelamatkan orang ini. Saya kasih contoh. Suatu hari saya masuk, kira-kira sebulan lalu saya besuk seorang oma. Oma ini hampir meninggal 3 bulan lalu. Ketika anak perempuannya mau saya bicara dengan oma ini, karena oma ini pernah kebaktian di tempat kita, ternyata anak perempuannya lupa. Dan akhirnya saya WA. Dan ketika saya WA, saya berkata nanti malam saya akan datang. Saya datang. Saya ngobrol sama omanya udah baru bangun dari tempat tidur, duduk di kursi, nggak bisa bergerak, dibawain sambil dia nonton karaoke. Dan seorang suster ya nanya dia mau lagu apa oma, dia ngomong lagu ini, dia nyalain. Dan saya lihat dia omanya walaupun dalam kondisi sakit masih senang nyanyi lagu apa? Rohani. Amin oma opa? Amin opa? Halo? Nah ketika susternya lagi begini saya tertarik. Saya bilang, sus, agamamu apa? Dia berkata, agama saya agama seberang. Oh ya, ya sudah. Apakah saya selesai? Oh saya tahu kehadiran saya bukanlah sekedar
percakapan biasa dengan dia. Tetapi saya harus belajar seperti Yesus, percakapan apa? Rohani. Dan saya mulai bertanya lebih jauh dan dia cerita banyak hal. Singkat kata adalah ketika saya berkata, sekalipun suamimu meninggalkan engkau, sekalipun ketika engkau lahir, engkau tidak pernah melihat wajah ayahmu. Tetapi Allah menurut kitab suci kami adalah Bapa yang mengasihi engkau. Ketika saya berbicara itu, hatinya tersentuh oleh kasih Tuhan, dia menangis. Di ruang di mana Oma ini ada. Dan mungkin minggu depan saya akan ketemu dia lagi. Mengapa? Karena saya mau melanjutkan percakapan biasa jadi percakapan rohani. Sudah bisa lakukan itu. Amin ibu-ibu. Ibu-ibu suka kumpul dengan ibu-ibu yang lain ya. Yang ngomongnya apa? Bakmi paling enak di Kelapa Gading. Apalagi? Ngomongin Prabowo. Ngomongin apa lagi? Dosa suami lagi. Aduh. Saudara, kita sering kali masuk dalam pembicaraan yang sifatnya umum, berita, tapi kita nggak berani masuk dalam sebuah percakapan rohani. Yesus sengaja hadir dalam pembicaraan dua muridnya, dia jelaskan dari kitab suci. Apa sifat percakapan rohani? Ini bicara mulut. Bagaimana melatih mulut kita untuk menghadirkan kehidupan. Saudara, waktu ia duduk makan dengan dua murid ini setelah tiba di Emmaus, ia mengambil roti, mengucapkan berkat, dan apa yang terjadi? Terbukalah mata mereka, ternyata dia anak Yesus. Bukannya sudah mati, dia sudah bangkit. Ayat 31, ketika itu apa? Terbukalah apa? Mata mereka. Jadi kesimpulan apa? Percakapan rohani di mana saudara bawa Yesus, yaitu Roh Kudus, ada dalam sebuah percakapan rohani, apa yang menutupi pikiran manusia, orang-orang berdosa atau orang Kristen yang disebut Kristen KTP, terbukalah mata rohani mereka. Terbukalah siapakah Allah buat mereka. Amin saudara, itu sifat pertama. Sifat kedua apa? Ketika, ayat 27, ketika mereka seorang kepada yang lain berkata demikian, setelah Yesus lenyap, bukankah hati kita apa? Berkobar-kobar, katakan berkobar-kobar. Ada sesuatu yang berkobar-kobar. Ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan apa? Kitab suci kepada kita. Jadi percakapan rohani menghasilkan pengharapan. Menghasilkan sebuah semangat baru. Perkataan kita mendatangkan kekuatan baru. Perkataan Yesus mendatangkan harapan buat apa? Dua muridnya. Mendatangkan sukacita. Hari ini, saudara melatih mulut saudara, mendatangkan sukacita buat orang lain. Amin saudara. Halo jemaat Abba Love, KTC, haleluya saudara. Saya tahu saudara mengasihi Tuhan. Ketika tadi kita nyanyi, saya bisa merasakan bahwa saudara mengasihi Tuhan. Tapi sadarkah saudara, Tuhan mengasihi manusia berdosa. Dia mau pakai hidup kita untuk orang berdosa. Engkau harus melatih hidupmu, badanmu, mulutmu, mendatangkan kehidupan. Jadi kesimpulannya apa? Sederhana. Melatih tubuh kita, melatih mulut kita yang pertama. Yesus sudah membeli badan kita, tubuh kita. Mari pemain musik bisa maju ke depan. Dia sudah beli tubuh kita dengan darahnya. Apa yang kita lakukan kepada badan ini? Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan dengan badan kita. Saya percaya sudah bisa memuliakan Tuhan dan badan saudara. Tubuh saudara hadir di mana Yesus hadir. Yesus hadir di tengah orang susah, engkau hadir di situ. Amin saudara. Yesus hadir di dunia orang yang mau pisah, ya suami istri, engkau hadir di situ. Bawalah badanmu ada di situ. Ketika anakmu punya persoalan, biasanya kita sebagai orang tua kita hadir di tengah persoalan anak kita. Tetapi dunia butuh Tuhan Yesus. Butuh tubuh sudah hadir. Saya hadir. Saya belajar hadir. Jauh lebih mudah saya khotbah daripada saya hadir di tengah kesusahan orang. Tetapi kalau Yesus sudah memilih hadir, di mana di tengah-tengah orang berdosa, kita gereja Tuhan perlu memilih hadir di tengah-tengah persoalan masyarakat. Yang kedua, muliakan tubuhmu dengan apa? Latih. Latih tubuhmu.
Kelola tubuhmu. Sebagai orang yang bertanggung jawab kepada pemilik tubuh kita. Dia sudah memberi tubuh kita. Hari ini, tubuh ini suatu hari akan kembali ke tanah. Tapi sebelum tubuh ini kembali tanah, latih dia. Jangan biarkan dia berbuat dosa. Jangan biarkan mata ini berbuat dosa. Amin saudara. Jangan membuat daging itu melakukan apa yang kita suka. Jangan. Yang ketiga, latihlah tubuh dan mulut kita menghasilkan sebuah kehidupan. Baca Yohanes 6 ayat 63. 1, 2, 3. Rohlah yang memberi kehidupan. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataanku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Hari ini, roh yang memberi hidup sudah ada dalam hidupmu. Daging masih ada. Tetapi kita tidak perlu ikut dia. Kita latih dia. Kalau dia membawa kita untuk ke arah yang gak benar, tolak dia. Kalau dia membawa perasaan kita untuk tidak mengampuni orang, tolak dia. Kalau dia membawa kita kepada sesuatu yang membuat kita marah terus, singkirkan dia. Dan kita berkata, Tuhan terima kasih. Darahmu sudah menguduskan aku, menyucikan mulutku yang dulu gak benar, hidupku yang gak benar. Tapi darahmu juga sudah membeli hidup saya. Mari kita bangkit berdiri. Nyanyikan sebuah lagu cukup lama. Tapi lagu ini bisa menjadi sebuah doa saudara hari ini. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Mari kita datang kepada Yesus, anak domba itu. Jamah bibir, luruskan hatiku, dengan roh. Mari rindu haus, rindu memuliakan Tuhan, rindu dipakai Tuhan. Lebih dari segala harta, jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Minta dia menguduskan mulutmu, bibirmu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta, jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Kalau engkau hafal lagu ini, tutup matamu, katakan lebih dari segala, lebih dari semuanya kami datang, kami rindu akan Engkau. Mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan
hamba setia kepadamu. Haleluya. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Pagi ini kami inginkan Engkau satu-satunya. Mas perak dan Ampuni kami kalau kami kejar banyak hal di dunia ini. Pagi ini kami mau membangun kembali keintiman dengan Engkau. Lebih dekat. Lebih dekat. Bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Pagi ini ada suara Roh Kudus datang kepada engkau. Kalau Tuhan ingatkan, ada hal-hal yang engkau perlu bereskan. Bereskanlah hatimu. Saya merasakan di dalam sebuah hubungan banyak hal persoalan di hati. Kalau engkau suami istri, ayah, ibu, kalau engkau datang anakmu, hari ini firman Tuhan datang kepada engkau. Ini bukan persoalan masalah perbedaan, tapi itu masalah hati. Mungkin engkau harus bereskan hatimu yang kecewa. Kamu berharap banyak terhadap anakmu, orang tuamu, atau pasangan. Tetapi engkau tidak mendapatkan itu. Alkitab berkata, taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan. Taruh itu kepada Tuhan. Dan kau terus berjalan dalam kasih. Kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di dadamu, kita akan berdoa buat engkau. Yang kedua, kalau hubunganmu dengan Tuhan hari-hari ini mengalami ketawaran, engkau bisa rasakan perkataan mulutmu tidak mencerminkan adanya kehidupan. Engkau tahu hubunganmu jauh karena ada dosa. Mungkin tidak ada orang yang tahu dosa apa, tapi Tuhan tahu. Firman Tuhan berkata, muliakanlah tubuhmu. Muliakanlah Tuhan dan tubuhmu. Darah Tuhan tetap tercurah buat engkau. Tuhan pasti mengampuni engkau. Tapi apakah engkau mau mengambil sebuah sikap? Tuhan, saya mau serahkan tubuhku kepada Tuhan. Saya mau serahkan semua keinginanku kepada Tuhan. Saya mau serahkan pikiranku kepada Tuhan. Saya mau serahkan perasaanku kepada Tuhan. Kalau engkau orangnya, datang, taruh tanganmu di dadamu. Kita akan berdoa buat saudara. Engkau tidak perlu maju ke depan. Yang ketiga adalah, kalau engkau tahu bahwa ada hal-hal yang engkau tidak bisa jelaskan. Hari ini engkau ada di ruangan, tetapi ada sesuatu yang engkau tahu. Ada sesuatu yang salah dalam hidupku. Dengar baik-baik. Jangan terus ingat akan masa lalu. Jangan terus menyesali apa yang sudah terjadi. Jangan terus berbalik kepada apa yang sudah pernah terjadi. Alkitab berkata, yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu. Tetapi lihat hal-hal yang baru. Bahwa engkau ada ciptaan yang baru. Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu. Panggilannya adalah panggilan ilahi, panggilan kudus.
Dan dia tidak menyesal memilih engkau. Dia tidak menyesal memanggil panggilannya. Tidak pernah dia sesali. Kasih karunia-Nya tidak pernah berhenti buat engkau. Hari ini bangkit dalam nama Yesus. Hari ini bangkit dan berjalan di dalam panggilan Tuhan kembali. Janganlah situasi, kondisi, dan perkataan orang lain. Perhatikan, perkataan orang lain melemahkan engkau. Itu bukan dari Tuhan. Itu bukan dari Tuhan. Hari ini bangkit dalam nama Yesus. Bapak, hari ini kami berdoa buat setiap orang yang datang mengaku dosanya, mau hidup benar di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni. Darah-Mu berkuasa menguduskan. Dan hari ini Engkau kuatkan teman-teman sahabat-sahabat Allah ini yang mengalami situasi persoalan hubungan. Tuhan, kuduskanlah hati kami. Luruskan hati kami. Supaya bibir kami juga lurus di hadapan-Mu. Hari ini kami butuh Engkau. Mulai berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Berseru, jangan diam. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Datang kepada Dia. Tuhan, datang. Datang, Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang mengasihi Engkau. Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkan. Datang berseru, Tuhan, Engkau sanggup. Hati yang baru Kau berikan. Untukku dapat melihat. Untukku dapat melihat rencana-Mu. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Jalanku, hatiku haus dan lapar. Haus dan lapar akan Engkau pagi ini. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Pagi ini lawat kami. Kuatkan setiap kami. Inilah pernyataan kami. Kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu. Kebenaran-Mu. Kebenaran-Mu. Itu bagian aku. Bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Inilah kami. Sedalam hidupku. Amin. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Haleluya. Yes. Ada kemenangan, ada sorak-sorai pagi ini. Ada hikmat yang diberikan, ada kemerdekaan diberikan. Dalam nama Yesus kami bersyukur.
Katakan amin.